Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pemirsa tablihmu tercinta, terutama emak-emak yang tangguh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Mari emak-emak, di tengah kesibukan kita mengenang hadis dari Rasulullah tentang indahnya, enaknya jadi emak-emak, yaitu ada peluang emak-emak masuk surga dari pintu manapun. Mudah sekali. Rasul bersabda, "Idza sholatul mar'atu khamsaha." Apabila wanita sholat 5 waktu. Kemudian wasaumatul syahroha, puasa di bulan Ramadan. Wa hafidha farjaha, menjaga kemaluan. Kemudian wa ta'atil zaujaha, taat kepada suaminya. Qila laha, dikatakan pada emak-emak itu, udkhuli jannata, masuklah ke dalam surga, min ayyi abwabil jannah, dari pintu surga manapun. Wahai pemirsa tablihmu tercinta, terutama emak-emak, berbahagialah emak-emak itu, peluang pahalanya besar sekali. Dari hadis ini memotivasi para wanita, terutama yang sudah jadi istri, itu mudah sekali masuk surga, tidak harus repot-repot berpayah-payah. Yang pertama adalah sholat 5 waktu. Mari emak-emak, sesibuk apapun, sempatkan waktu sholat dengan baik dan benar. Ukurannya apa? Wudunya benar, sholat tepat waktu, kemudian tumakninah, syukur-syukur, khusyuk. Setidaknya paham arti bacaan-bacaan sholat dan terjemahnya. Nah, kalau bisa sholat tepat waktu dan tumakninah, itu bagus sekali. Ayo, serepot apapun, walaupun tantangannya berat, terutama emak-emak yang masih punya anak kecil yang kadang pipis di sembarang tempat, di sembarang tempat. Bagaimana si emak itu merawat si anak-anak kita tercinta tanpa harus blopotan najis. Bagaimana caranya itu? Itulah tantangan yang indah. Kemudian saudaraku, kita wanita, panjenengan wanita bisa masuk surga dari pintu manapun kalau puasa Ramadan. Artinya apa? Yang kita nilai adalah puasanya. Hakikat puasa adalah mengendalikan nafsu, mengendalikan emosi, mengendalikan keinginan. Dan terutama bagi emak-emak, mengendalikan lisan. Itu khususnya di bulan Ramadan, dan pada umumnya itu adalah dilakukan dalam harian. Jadi kata-kata wanita masuk surga dari pintu manapun kalau puasa Ramadan, artinya apa? Emak-emak dan kita semuanya itu supaya mampu mengendalikan diri. Ucapannya yang baik, makan minumnya yang baik, berpakaian juga yang baik, yang berperilaku yang baik. Itu hakikat puasa Ramadan. Kemudian wanita bisa masuk surga dari pintu manapun apabila mampu menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya. Pangapunten, maaf. Maksud dari hadis ini adalah yang pertama, dijaga fisiknya, dijaga kebersihannya, keharumannya, kenyamanannya, kesehatannya. Itu yang dimaksud menjaga kemaluan seperti itu. Menjaga auratnya, seluruh tubuh wanita itu. Nah, kemudian yang perlu dijaga adalah penggunaannya. Wahai emak-emak. Halo, Mak. Kalau ingin masuk surga dengan mudah, jangan pernah menggunakan kemaluan untuk orang yang bukan suami panjenengan.
Jangan pernah. Sekali emak-emak itu memberikan kemaluannya kepada orang yang bukan suaminya, ya maaf kata mak, jangan pernah berharap masuk surga dengan mudah. Mungkin masuk surga bisa, tapi prosesnya panjang. Bahkan sangat mungkin emak-emak yang memberikan kemaluannya kepada lelaki yang bukan suaminya, sangat mungkin masuk neraka, tidak bisa menggapai surga. Nah, menjaga kemaluannya itu artinya apa? Khususon kepada suaminya tercinta dengan layanan terbaik, dengan sikon yang terbaik. Tidak sekedar menjaga kemaluan. Yang keempat, emak-emak bisa masuk surga dari pintu manapun, manakala taat kepada suami. Masya Allah. Ingatlah pada saat akad nikah, dengan mas kawin seberapapun, dengan uang seberapapun, apapun wujudnya, dengan ikrar akad nikah itu berarti wanita sudah menyerahkan jiwa raganya kepada sang suami atas izin Allah, atas perintah Allah. Maka sejak menikah, taatlah pada suami, hormatilah suami, siapapun suami panjenengan, dalam kondisi seperti apapun, bagaimanapun kualitasnya, itu pilihan panjenengan. Kalau ada suami mempunyai kelemahan tertentu, kesalahan tertentu, bukan dicaci, bukan dimaki, bukan dikhianati dengan perselingkuhan, tetapi cobalah diperbaiki kerjasama agar kelemahan-kelemahan suami itu bisa menjadi baik, menjadi lebih mendekat pada kriteria-kriteria yang diharapkan oleh Allah. Bukan malah menjadi alasan untuk berkhianat, untuk meninggalkan suami, untuk berani menentang suami. Wanita yang beriman akan taat pada suami. Walaupun misalnya dulu kala suami kaya raya, berpangkat, gagah, perkasa, cintanya membara. Nah, pada saat tertentu suami jatuh sakit, pengangguran, penuh dengan keluh kesah. Istri yang solehah, emak-emak yang pengen masuk surga dari pintu manapun, wajib tetap merawat, menghormati suami. Loh, nanti yang mencari makan siapa? Kalau suamiku ngeledak kayak gitu jadi beban. Jangan pernah putus asa. Berani menikah sudah yakin Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dalam kondisi tertentu kalau misalnya emak-emak yang harus tampil untuk mencari rezeki, menggantikan peran suami yang sedang sakit atau berhalangan tetap, bismillah, bersama Allah tak ada yang tak mungkin. Selalu ada jalan, selalu ada rezeki. Yang penting ikhlas dan suami ridho. Nah, itulah emak-emak. Ada 4 hal yang harus dilakukan manakala emak-emak dan siapapun keluarga emak masuk surga dari pintu manapun. Sholat dengan baik, puasa dengan baik, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Kemudian menjaga kemaluan, menjaga kehormatan. Jangan sampai aurat terbuka, transparan, jangan sampai suaranya terlalu lenyah, terlalu indah yang memancing hawa nafsu. Jangan sampai berlenggak-lenggok yang membuat nanti kehormatannya, kemaluannya akan dijajah oleh banyak laki-laki. Dan yang keempat, taatilah suami. Saudaraku, hadis ini juga mendorong suami bagaimana bisa mendidik, bisa mengantar, bisa memastikan istrinya itu ahli sholat. Ya bagaimana kalau istrinya ahli sholat, kalau suaminya tidak pernah mendidik, tidak pernah mengajar. Ya, suami juga punya kewajiban bagaimana memastikan istri bisa puasa dengan baik. Berarti apa? Gizinya harus terpenuhi, imannya harus kuat. Ini tanggung jawab suami. Lalu bagaimana mungkin istri bisa menjaga kemaluan kalau suaminya sendiri lenjeh? Kalau suaminya sendiri tukmis, ya suami harus prima, takwa gitu nge, dan mampu membuat atau memberi sarana prasarana
agar si istri auratnya itu tertutup. Agar pendidikan istri, pemahaman istri cukup untuk bagaimana cara menjaga kehormatan. Lalu agar istri berbakti, cinta, taat pada suami, suami juga harus menjadi pribadi yang bertakwa, berprestasi, berdaya guna. Berani tampil bertanggung jawab, berani memikul resiko. Ya bagaimana mungkin si emak-emak mau berbakti taat pada suami, nek suaminya malas, bodoh, celutak, ngenteng-ngenteng harta benda, galak, misa-misuh seperti itu, ya tujuan dari hadis ini akan sulit tercapai. Maka untuk hal ini perlu ada kerjasama suami dan istri. Agar si istri masuk surga dengan mudah, suami juga begitu, dan pada akhirnya ketemu lagi di surga. Demikian saudaraku, 4 kriteria agar emak-emak itu bisa masuk surga dengan mudah dari pintu manapun. Kita ambil hikmahnya, kita ambil motivasinya, dan kita ambil sebagai pedoman saling memberi, saling menerima, saling melengkapi, bukan mencaci atau menyalahkan pihak yang lain. Demikian, semoga dengan renungan ini kita sekeluarga, keturunan kita sekeluarga, bahkan tetangga-tetangga kita akhirnya kumpul di surga. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.